Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang makmur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. I just want to praise you. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. Your holy name, and I exalt your holy name most high. I just want to praise you. I just want to praise you. And say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and exalt your holy name most high. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami kembalikan kecilin dikit. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Dan kami percaya semua orang yang mendengarkan di tempat ini maupun di online, Tuhan campur tangan secara ilahi dan pengurapan itu turun menjamah mengubahkan. Kami minta hadirat-Mu mengurapi kami dalam nama Yesus. Amin. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkali dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kita gak bakalan bisa ngikut Tuhan dengan sungguh hati sampai kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita nggak cukup jadi orang percaya saja, kita nggak cukup jadi orang Kristen yang minggu gereja, tapi kelakuan, sikap, dan perbuatan kita tidak mencerminkan jadi pengikutnya Kristus. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang sejati, kita harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Bapak Ibu, sampai kita memberi diri kita sepenuhnya, baru kita bisa mengikuti Tuhan. Kalau enggak, diri kita dipimpin oleh keinginan daging dan hawa nafsu kita. Kita bisa datang ke gereja, tapi emosi kita yang mimpin, kehendak kita yang mengendalikan, amarah kita yang mengendalikan. Tidak heran orang dunia melihat kita, kelakuan kita seperti setan, sekalipun rajin ibadah. Yang membedakan kita dengan orang dunia yang tidak kenal Tuhan adalah karakter sikap kita yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, yang terlihat dari kehidupan kita setiap hari. Itu tidak bisa disangkalin, harusnya hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan yang orang lain bisa lihat. Sekarang yang jadi masalahnya, orang melihat apa dalam kehidupan kita? Ketika Bapak Ibu ngadepin masalah, tekanan, himpitan, persoalan, ketika dicaci maki, difitnah, dituduh, reaksimu apa? Seperti setan atau seperti orang-orang yang pengikutnya Kristus? Harusnya jadi orang Kristen berbeda. Beberapa hari yang lalu saya hampir kehilangan nyawa saya karena ada penyumbatan di kepala saya. Saya nggak bisa jalan selama 10 hari, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pikir sudah selesai dengan hidup saya. Orang kalau sampai ngalami titik seperti itu, dia baru tahu loh, dia nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi banyak orang kan merasa masih gagah, masih kuat, masih bisa melakukan aktivitas, masih punya duit, masih punya jabatan, mobil bagus, rumah bagus, kehidupan yang enak.
Dia pikir bisa melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Ternyata kita menjadi orang Kristen adalah memberi diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Kristus yang berkuasa, Kristus yang memerintah, Kristus yang mengendalikan di dalam diri kita. Kita tidak sampai bisa memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan kalau kita tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Dia, bergaul dengan firman. Tidak heran orang yang gak bergaul dengan firman, kehidupannya ya liar, ngawur, ngaco. Pembantunya gak melihat Kristus, sopirnya gak melihat Kristus. Karena ngelihat kelakuannya gak jauh beda dengan orang yang gak kenal Tuhan. Apa yang membedakan kita dengan orang yang gak kenal Tuhan? Sikapmu, tindakanmu, kelakuanmu menunjukkan siapa sebenarnya engkau di hadapan Tuhan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Buat apa kita punya segala sesuatu yang kita nikmatin di bumi ini? Ternyata setelah kita dipanggil Tuhan, kita nggak bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang Dia percayakan kepada kita. Karena kerajaan Allah seperti seorang pengusaha yang mempercayakan 1 uang mina, 2 uang mina, dan 5 uang mina. Dikemanain? Bapak Ibu, dipercayakan Tuhan apa hari ini? Skill, kemampuan, keahlian, kekuatan, harta, atau apapun yang Tuhan percayakan hari ini, harusnya kita kerjakan dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, suatu hari kita nggak didapati menjadi hamba yang berkenan. Ujungnya kita didapati menjadi hamba yang dipercayakan satu, nggak ngapa-ngapain. Ketika hari ini engkau dipercayakan apapun itu namanya, pekerjaan, usaha, karir, jabatan, atau apapun namanya, ketika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dari sanalah permulaan berkat itu akan ditambahkan. Ingat, ketika satu orang dipercayakan 1 uang mina, ternyata nggak bisa ngapa-ngapain, malah nuduh yang mempercayakannya adalah orang jahat. Akhirnya apa? Diambil, disuruh kasih yang bisa mengembangkan jadi lebih banyak. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau bisa dipercayakan Tuhan dalam segala apapun juga, hikmat, pengertian, pengetahuan, keahlian, atau apapun juga, Tuhan akan tambahkan double porsi. Tapi kalau engkau nggak bisa dipercayakan apa-apa yang terjadi, Tuhan akan ambil dan engkau akan dibuang menjadi hamba yang tidak bisa bertanggung jawab dengan semua yang dipercayakan oleh Tuhan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya yang diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita akan bertanggung jawab. Even satu kata yang keluar dari mulut kita pun suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak bisa lari dari Tuhan. Hari ini kita bisa kelihatan baik-baik saja. Bapak Ibu bisa melakukan kejahatan yang tersembunyi, kelihatannya everything is okay dan tetap diberkati. Kelihatannya masih baik-baik saja. Jangan sampai suatu hari ketika cawan murka itu sudah penuh, orang lain gak lihat kejahatanmu, pendetamu gak lihat kejahatanmu, pasangan hidupmu gak kelihatan kejahatanmu, tetapi Tuhan lihat kejahatanmu. Ketika cawan itu penuh, murka Tuhan akan menimpa. Jangan sampai kita ditegur lewat kejadian. Lebih baik kita bertobat. Saya ini ditegur lewat kejadian. Saya hampir 15 tahun tidak pernah tidur malam. Dan Tuhan sayang sama saya, karena Tuhan masih berurusan dengan hidup saya. Bapak Ibu pun Tuhan masih berurusan dengan hidupmu. Kalau Tuhan gak berurusan dengan hidupmu, mungkin beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu sudah selesai karena pandemi. Artinya hari ini Tuhan masih berurusan dengan hidup. Nah, semakin kita ini posisinya penting di hadapan Tuhan, berguna untuk kerajaan Allah, Tuhan urusin kita. Karena anak yang kukasih ku didik dan ku sesah. Karena saya ini ndablek, orang yang ngeyelan. Saya ini tipe-tipe kayak Rasul Paulus, keras kepala. Baru ditegur dengan persoalan baru sadar, bertobat. Paulus kan punya otoritas untuk membunuhin orang Kristen di jemaat mula-mula, menyiksanya dan membunuhnya. Kalau dia nggak ketemu hadirat Tuhan, mungkin dia akan tambah lebih jahat. Ketika dia ditegur dengan kejadian, dia berubah jadi rasul yang powerful sampai hari. Dan hidup saya ditegur lewat kejadian, sampai saya nggak bisa jalan selama 10 hari. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi? Padahal saya baru pelayanan dari Surabaya seminggu lebih. Saya batalin banyak pelayanan karena saya nggak bisa ngapa-ngapain.
Istri saya nangis. Jangan-jangan saya ini udah mau selesai hidupnya. Takut kehilangan laki-laki yang paling ganteng sejagat raya. Dan apa yang terjadi? Ternyata Tuhan ngajarin saya banyak hal. Harus banyak berubah. Pola hidup saya, pola makan saya harus berubah total. Semua hal yang buruk yang kita anggap baik, ternyata tidak baik di hadapan Tuhan, itu akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Kalau kita menjadi miliknya Kristus, kita memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan urusin sampai kedalaman batinmu yang tersembunyi itu loh. Yang kita anggap benar, yang kita anggap oke. Karena kita Amsal mengatakan kan, setiap orang punya cara pandang hidup masing-masing. Apa yang dianggapnya benar, dijalaninya enggak, taunya malah ujungnya jurang dan kehancuran. Setiap orang punya cara pandang hidup masing-masing. Apalagi dipengaruhi dengan masa lalu, didikan orang tuanya, didikan lingkungannya, dan banyak hal. Tapi kita harus selaraskan dengan firman loh. Apa yang kita anggap benar, kalau nggak sesuai dengan firman, buang. Cara hidup, pola hidup pun harus berubah terus, semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau tidak, kita jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi kelakuan kita mirip orang dunia, bahkan lebih jahat dari iblis. Nipu, bohong, penuh kepalsuan, berzina. Jahatnya bukan main mulutnya. Padahal harusnya kita berubah dari hari ke hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ketika kita memberi diri kita menjadi pengikut Kristus, kita tidak punya hak lagi atas diri kita. Ini milik Kristus sepenuhnya. Katakan milik Kristus sepenuhnya. Milik Kristus sepenuhnya. Jadi kita nggak bisa lakukan apa-apa harusnya tanpa pimpinan Roh Kudus. Tapi pada kenyataannya hari ini kalau Roh Kudus diambil dari muka bumi ini, orang Kristen masih santai-santai jalan hidup, tidak seperti ada masalah. Mungkin gereja melakukan aktivitas seperti biasanya, karena nggak mengandalkan kekuatan Tuhan lagi. Kita pun bisa jalan hidup sendiri. Tapi kalau orang yang mengandalkan Roh Kudus, kan dia nggak tahu apa yang harus diperbuatnya sampai dia tanya Tuhan, Tuhan ngomong apa. Dia berdoa dulu minta pimpinan Tuhan. Tahu nggak kenapa Tuhan mau beresin hati kita? Dia mau menjadi satu-satunya yang memerintah dalam diri kita, menjadi raja yang memerintah seluruh kehidupan kita, supaya kita bisa hidup sejalan seperti yang dia mau. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ini setiap kali berjalan seperti yang dia mau, apa yang Bapak Ibu perbuat Tuhan bikin berhasil? Tuhan bikin breakthrough dan terobosan, pengaruhmu semakin besar, bisnis usahamu makin besar, jualanmu pasti akan besar seperti di sebelah ini, kalau disertain Tuhan. Tapi kalau nggak disertain Tuhan, kok kerja pakai kekuatanmu sendiri, bisa diberkatin Tuhan, tapi ujungnya kesusahan akan mengikutinya. Ketika engkau kerja pakai kekuatanmu sendiri, tetap orang dunia kerja pasti diberkati, betul Pak? Orang rajin pasti diberkati. Tetapi kesusahan dan penderitaan akan mengikutinya. Tetapi kalau kita ikut Tuhan, jalan sama Tuhan, ngikutin kehendaknya, Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang kita perbuat. Kata kita Mazmur, Tuhan akan berkati, Tuhan akan membuat segalanya berhasil. Tapi kalau pakai kekuatan sendiri, bener jadi kaya, punya mobil bagus, punya rumah bagus, tapi nanti umur 50, 60, 70 engkau mulai sakit-sakitan dan stres. Karena apa? Kesusahan mengikutinya. Tapi kita menjadi orang yang diberkatin Tuhan. Kita bisa mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. 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 Kita harus tambah hari tambah menyenangkan hatinya. Nggak ada yang lain. Saya tahu persis sekarang, tahu apa yang harus saya lakukan atau harus apa yang saya kerjakan. Saya hanya mengandalkan Tuhan toh, tidak ada yang lain. Orang tidak punya kekuatan apa-apa kok. Kalau ngelihat ada orang yang berkelakuan buruk, saya pikir dia belum ketemu dengan Tuhan, belum pernah mengalami titik terendah seperti yang saya alami. Kalau kau belum mengalami titik terendah seperti yang mungkin Paulus alami. Paulus itu ngalami buta selama 3 hari loh, setelah ketemu hadirat Tuhan. Titik terendahnya dia. Dulunya orang yang gagah perkasa, pinter luar biasa, tiba-tiba matanya buta karena ngelihat kemuliaan Tuhan. 3 hari diizinkan, 3 hari. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ujungnya ngapain dia? Nunggu. Namanya seorang hamba Tuhan namanya Ananias, tumpangi tangan baru matanya terbuka, baru dia sadar dan percaya. Akhirnya dipakai Tuhan luar biasa.
Bapak Ibu, kalau engkau belum mengalami titik terendah dalam hidupmu, kalau engkau sudah mengalami titik terendah tapi nggak bertobat, keterlaluan itu, diablek, ngeyel, kelakuanmu ngawur itu. Kalau sudah ancur-ancuran, sudah nggak punya kekuatan, ya kita perlu nempel sama Tuhan. Kita perlu bergaul sama Tuhan. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri kok. Apa yang kita bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri? Saya juga nggak habis pikir kalau ada orang sombong dan belagu, merasa punya gelar banyak dan bangga nih. Lihat gelarku, lihat mobilku, lihat jabatanku. Apa? Untuk apa? Ketika engkau sakit dan tidak bisa ngapa-ngapain seperti yang saya alami, tidak ada gunanya sama sekali. Punya mobil bagus pun nggak bisa nyetir. Punya duit nggak bisa makan enak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau hari ini orang sombong dan belagu, dia belum pernah ketemu dengan Tuhan yang Maha Kudus itu. Kalau engkau masih sombong dan belagu, perlu bertobat, balik sama Tuhan. Saya berdoa di tempat ini nggak ada orang kayak begitu. Hatinya sudah diubah Tuhan semua. Karena udah diajarin, dikhotbahin dengan keras kayak begini. Kalau engkau nggak bertobat, nggak habis pikir meski diapain lagi. Amin. Ternyata apa yang dialami Daud ketika dia bikin dosa dan kesalahan, sama seperti yang dialami oleh Saul. Berada di titik terendah, dia ngomong sama Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku. Dia tahu persis ketika Roh Kudus undur dari mertuanya namanya Saul. Saul dirasuk roh jahat. Makanya Daud bertobat begitu rupa, nangis sama Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku. Dia tahu dia harus ngikutin Tuhan, karena yang membuat peperangannya berhasil adalah kekuatan Tuhan. Dalam hidupmu kalau andalkan Tuhan, engkau akan menikmatin semua kebaikan Tuhan secara luar biasa. Sekarang buka di Matius pasal yang ke-19. I just want to praise you, lift my hands and say, saya suka lagu ini, I love you, you are everything to me. Bener gak Tuhan sepenuhnya di hidupmu? Kalau Tuhan sepenuhnya di hidupmu, engkau tahu dan tahu Dia yang ngontrol hidupmu sepenuhnya. Ketika engkau diperlakukan buruk orang lain pun, engkau hanya senyum. Baca kisahnya Paulus ketika dia bertobat, ketika dia nganiaya orang Kristen, yang dianiaya orang Kristen jemaat mula-mula, ternyata yang disakitin Tuhan. Yang disakitin Tuhan. Tahu nggak kita ini adalah baitnya Allah? Tuhan berkuasa, powerful dalam diri kita. Maka kalau ada orang kurang ajar sama kita, diam saja. Tuhan yang akan bekerja. Bapak Ibu, apa saja yang kau kerjakan, kau libatkan Tuhan. Tuhan yang di dalammu, yang mimpin dan kontrol, yang membuat berhasil. Model bisnis mau kayak apapun juga, mau jualan kayak apapun, mau pelayanan kayak apapun juga, ketika Tuhan yang di dalam kita ini berkuasa, Dia akan yang membuat segala sesuatunya berhasil, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Pelayanan musikmu akan diurapin Tuhan powerful dan dahsyat ketika engkau benar-benar ngerti dan kenal Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Makanya kita ngikut Tuhan itu bukan hanya sekedar ngikutin ibadah agamawi gereja, bukan hanya sekedar engkau datang ibadah hari Minggu. Apa bedanya dengan orang lain yang ikut ibadah mungkin di hari yang lain? Kita ini membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan bukan zat, uap, asap. Tuhan adalah seorang pribadi yang harus kita kenali. Dia ngerti perasaan kita. Dia ngerti semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Mau mulai tertekan hidupmu, bangkrut, stres, bingung, kacau. Yang ikut ibadah online ini banyak utangnya banyak nih. Karena tiap hari saya ngonselingin orang yang punya hutang banyak, ditinggal selingkuh suaminya, hidupnya kacau babak belur. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Duduk diam di kaki Tuhan. Belajar senengin hati Tuhan. Engkau disakitin yang disakitin hatinya Tuhan. Engkau dilukai yang dilukai hatinya Tuhan. Diam saja
Beri waktu sama Tuhan untuk membela hidupmu. Jangan kau bela dengan marah, dengan emosi, dengan ngamuk, dengan melakukan hal kejahatan yang gak penting banget. Mulai hari ini diam di kaki Tuhan, serahin sama Tuhan. Tuhan yang akan bekerja atas hidupmu. Tuhan yang akan buat mujizat dalam hidup. Ikut Tuhan. Artinya kita mati daging, pikul salib, sangkal diri. Saya khotbah selama 2022. Saya pikir 2023 saya ngalami promosi. Memang dipromosi Tuhan, memang diberkati Tuhan, tapi juga dimurnikan Tuhan. Nggak enak rasanya. Saya pikir saya ngalami proses selama 5 tahun. Yang waktu miskin melarat utangnya banyak itu, saya pikir sudah selesai. Ternyata Tuhan belum selesai sampai situ. Tuhan mau hati saya lebih dari apapun juga. Kan saya bilang, orang penting itu diurusin Tuhan. Kalau anak gampangan, Tuhan gak akan didik. Tetapi kalau anak kesayangannya Tuhan, Tuhan akan didik dan sesah. Tuhan mau murnikan. Tahu gak kenapa? Supaya Tuhan dapatin hidup kita memiliki otoritas kuasanya dan jadi berkat yang lebih powerful dan dahsyat. Matius 19 ayat yang ke-16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang dunia yang tak kenal Tuhan ngejar perbuatan baik. Dipikir dengan melakukan perbuatan baik, nolong orang, dia bisa selamat. Ternyata ngikut Tuhan gak seperti itu. Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Bapak Ibu, kalau kita nggak nurutin perintah Tuhan, artinya kita bikin dosa dan pelanggaran. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Engkau melakukan dosa dan pelanggaran dalam bentuk apapun, hubunganmu putus dengan Tuhan. Ketika hubunganmu putus dengan Tuhan, engkau nggak dalam proteksi Tuhan. Engkau dalam posisi menjadi musuhnya Tuhan. Ketika Tuhan menjadi musuhmu, apa yang terjadi dengan hidupmu? Gagal total, jadi bubur hidupmu, hancur, dihabisin oleh musuh. Amin. Kita lihat orang Israel ketika melakukan hal yang jahat di matanya Tuhan. Bapak Ibu baca nanti di 1 Tawarik, 2 Tawarik, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka diserahkan kepada musuh mereka loh. Digagain, dibunuh, dihancurkan. Hari ini mungkin nggak punya musuh secara fisik, karena kita memang nggak punya musuh secara fisik. Kitab Efesus katakan musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, bukan darah dan daging. Kalau masih ada darah dan dagingnya, dia bukan musuhmu, sekalipun itu saudaramu sendiri, mertuamu, papamu, adikmu, bosmu, tetanggamu atau siapapun. Kalau masih ada darah dan dagingnya, dia bukan musuh kita. Tapi seringkali setan manifestasi melalui orang untuk hajar kita. Makanya kita harus pintar. Setan kan bentuknya roh. Roh-roh jahat di udara itu kan bentuknya roh, penguasa-penguasa itu. Dia untuk memanifestasikan pekerjaannya kan dia harus memasukin seorang dong, memanifestasikan lewat orang dong. Makanya orang-orang yang jahat, yang tidak bertobat, yang kelakuannya busuk dan jahat itu, di baliknya adalah kuasa roh jahat itu yang bekerja. Bapak bisa nonton TV, perhatikan ketika didapati ada orang-orang yang membunuh keluarganya, membunuh istrinya, membunuh suaminya. Nah, apa yang terjadi ketika dia sadar? Dia seperti mendapat bisikan. Sebenarnya apa itu? Roh jahat yang manifestasi. Karena kerjaannya setan adalah membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hari ini engkau nggak di dalam Tuhan, hidupmu kacau dan berantakan. Jangan salahin Tuhan, bertobat balik sama Tuhan. Tidak heran kenapa hidup kita nggak ngalami kemenangan. Nah, kenapa? Jangan-jangan posisi kita bukan di pihaknya Tuhan, kita bikin dosa dan pelanggar. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita perbuat yang jahat itu, yang orang lain tidak tahu, Tuhan tahu loh. Kitab Mazmur katakan, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ke dunia orang mati ku ada di sana kok." Sejahat apapun, maka setiap hari kan kita perlu bergaul dengan Tuhan. Selidikin hatimu sebelum kau tidur. Sepanjang hari ini mulutku ngomong apa ya? Aku tadi udah jahat sama suamiku, sama istriku, sama orang lain. Aku sikap buruk kelakuanmu. Kalau kita setiap hari koreksi hati kita, tambah hari tambah berubah nggak? Tambah berubah apa nggak? Ya. Tapi banyak orang Kristen bertahun-tahun ke gereja nggak berubah. Tadi pagi sebelum
datang ke sini, istri saya goreng pisang dan kita ngobrol di sofa. Setelah itu dia tanya, kenapa orang udah puluhan tahun ke gereja, ribuan dengar khotbah pendeta, pendeta gemuk, pendeta kurus, pendeta gondrong, pendeta gundul, dan dengerin semua, tapi kenapa mereka nggak berubah? Saya bilang karena dia nggak ngalami Tuhan secara pribadi. Paulus ngalami Tuhan secara pribadi, kita pun ngalami Tuhan secara pribadi, dan ternyata saya pun ngalami Tuhan dengan berbagai macam keadaan, situasi ternyata yang merubah saya yang di dalam. Kalau kita ngalami Tuhan, Tuhan ubah yang di dalam. Makanya kalau mau ngadapin hal yang tidak enak, sebenarnya Tuhan sedang berurusan dengan hidupmu loh. Tuhan bicara dengan kejadian-kejadian itu loh. Jangan diremehkan. Berubah terus, jalan terus sama Tuhan. Hidup kita semakin hari kok rasanya ikut Tuhan tidak enak ya, tapi ujungnya kita nikmatin kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, dosa yang kita lakukan kita nikmatin di depan, tapi engkau bayar mahal di belakang sampai kematian kekal. Ikut Tuhan bayarnya di depan, kita nikmatinya di belakang. Enak nggak? Nggak enak. Seperti kita nyicil apartemen atau rumah kan, bayarnya di depan dulu, plus bunga lagi, bunganya lagi yang kita bayar dulu, baru pokoknya di belakang. Ikut Tuhan, engkau harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Jangan izinkan semua kejahatan dosa dalam bentuk apapun. Kita kan mau nyenengin Tuhan. Saya udah ngomong sama istri saya, mungkin saya sekarang belajar pola hidup yang sehat, makan yang sehat. Kalau makan tepung, minyak-minyakan gak mau. Bahkan masak pun istri saya tak suruh pakai minyak zaitun, sekalipun mahal gak apa-apa lah. Jam 10 malam udah tidur, paling lambat jam 11. Kalian nanti jaga kehidupan, jangan kesehatan, karena tubuh ini adalah bait Allah. Kalau kita gak jaga dengan begitu rupa, kita jalan mau kita sendiri. Harusnya kita menyelesaikan sampai garis akhir, tapi di tengah jalan kita, karena kecerobohan kita dan kebodohan kita, akhirnya selesai. Kita mau sama-sama tua dan semakin diberkati Tuhan, amin. Dan sisa yang hidup hari ini yang dipercayakan Tuhan, kita mau pakai untuk nyenengin Tuhan. Katakan nyenengin Tuhan. Nyenengin Tuhan dalam segala hal. Tidak pingin apa-apa. Bukan berarti nggak kerja loh, saya tetap kerja. Bahkan mungkin saya tambah giat kerjanya. Tapi sisa hidup yang ada ini saya mau pakai untuk nyenengin Tuhan. Yang dulu saya kejar ternyata sia-sia. Kalau engkau berada di titik seperti yang saya alami, baru engkau tahu, sadar, ngerti bahwa semuanya akan menjadi sia-sia, dan Tuhan yang paling utama. Makanya selama engkau bisa dipercayakan, bisa jalan normal, bersyukur. Tahu nggak Bapak Ibu, dari saya nggak bisa jalan sampai jalan itu biayanya mahal sekali. Saya meski terapi, saya meski akupuntur, dan mahal. Suatu hari ketika saya mulai bisa jalan berdiri normal, saya ketawa bahagia banget seperti anak kecil. Karena saya pikir saya udah gak bisa jalan selama-lamanya. Makanya kalau engkau masih sehat, bisa ngomong, bahagia, jalan normal, pakai hidupmu untuk nyenengin Tuhan. Jangan bikin kejahatan dalam bentuk apapun. Saya dari gak bisa jalan, sempoyangan, dipapah terus sampai hari ini bisa berdiri seperti ini, dan bisa jalan normal, melakukan aktivitas, saya happy banget. Ketika saya pertama kali bisa melangkah normal, saya seperti anak kecil tuh, bahagia bukan main. Karena suatu hari saya bisa khotbah, saya bisa pelayanan kemanapun juga. Saya bilang sama Tuhan setiap hari, saya bangun keintiman lebih intim sekarang dengan Tuhan. Bapak Ibu, tadi nyembah kamu rasain hadirat Tuhan kan? Lebih tebal dari biasanya. Betul apa enggak? Benar apa enggak? Di ayat yang ke-14, 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana, kata Yesus? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya telah kuturutin, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jika engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergi dan ia sedih sebab hartanya banyak. Apa yang paling nempel di dalam diri kita, itu yang diminta Tuhan. Apapun itu loh. Karena kita nggak punya hak apa-apa atas diri kita sendiri. Semuanya punya Tuhan kok. Apapun itu loh, hobi, kepinteran, jabatan, hikmat, pengertian, pelayanan sekalipun, duit milik Tuhan. Kalau itu nempel dalam diri kita, artinya itu sudah menjadi berhala. Kalau kita mau ngikut Tuhan, sepenuhnya milik Tuhan. Kita nggak perlu ke gunung, ke bukit, ke pohon yang rindang, ke batu-batu, atau ke rumah-rumah yang gelap untuk nyembah berhala. Tapi ketika engkau menomorduakan Tuhan dalam hidupmu, sebenarnya engkau sudah menjadi penyembah berhala. Apa yang paling banyak engkau lakukan? Waktu yang paling banyak di mana yang engkau luangkan? Disitulah sebenarnya engkau menomor satukan hal itu selain Tuhan. Amin. Kalau mau ngikut Tuhan, sepenuhnya hatimu jadi miliknya Tuhan. Sungguh-sungguh. Kalau tidak, kita ngomong mulut kita di hari Minggu nyembah Tuhan, ngalami urapan Tuhan, tapi di sisi lain di hari Senin sampai hari Sabtu kita melakukan dosa dan pelanggaran. Percuma, sia-sia. Amin. Yesus berkata kepada muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk dalam kerajaan Allah. Jangan izinkan segala sesuatu yang ngontrol hidupmu selain Roh Kudus. Emosimu, amarahmu, egomu harus dimatikan setiap hari, supaya kita didapati menjadi orang yang dikasihin Tuhan, jalan dalam pusat kehendak-Nya. Amin. Tuhan harus jadi nomor satu. Karena hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Tuhan harus menempati posisi utama dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bukan menjadi yang utama, engkau pasti bikin kesalahan dan bikin pelanggaran. Dan tinggal tunggu waktu, engkau akan mengalami kehancuran. Hari ini kita mau belajar memberi hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Dan dampaknya, ketika engkau menempatkan Tuhan menjadi satu-satunya yang memerintah dalam hidupmu, engkau akan menjadi orang yang bisa mengasihi sesamamu. Sekalipun orang itu ngeselin, bencekno, menyebalkan, bikin pelanggaran berkali-kali. Karena Alkitab katakan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada 77 kali 7, 490 kali. Satu hari ada 24 jam kali 60 menit. Berapa? 1000 berapa? Dipotong tidur 8 jam tinggal 960 kali. Dibagi 490 tinggal 1,9. Jadi untuk kamu bisa mengampuni orang yang bersalah, tiap 2 menit, ampuni aku dia, aku ngampuni dia. Dia kan ngeselin, aku ngampuni lagi. Dalam 1 hari loh. Tiap 2 menit harus ngampunin orang yang kesalahannya sama, orang modelnya sama, tapi kita harus ngampuni. Itu dampak dari kita bisa mengasihi Tuhan sepenuhnya. Hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi. This real, Tuhan manifestasi melalui hidup kita, tindakan kita, sikap kita. Kamu selalu dengerin khotbah saya, kamu akan tahu inti pengajaran saya adalah membangun keintiman dengan Tuhan dan pikul salib sangkal diri mati daging. Karena ujungnya kita hanya ingin nyenengin hati Tuhan toh, bukan yang lain. Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama, yang ngontrol dan mengendalikan kita. Kalau enggak, kamu bisa datang ibadah seperti ini, kudus, suci, tak bercacat celah, dengerin khotbah yang online, kamu bisa duduk manis sambil nangis mungkin di lawat Tuhan. Tapi setelah selesai ibadahnya, kamu ketemu orang yang nyebelin, nyakitin, kamu bisa teriak histeris, manifestasi kayak orang kerasukan setan. Bisa kerja nipu, malsuin pajak bahkan.
berbohong sama orang lain, melakukan kebusukan dan kejahatan, nipu orang. Kekristenan yang palsu. Kekristenan yang sejati adalah pikul salib, sangkal diri, mati daging, nyenengin hati Tuhan. Karena Tuhan yang memerintah hidup kita, satu-satunya yang berkuasa. Amin. Apa yang saya sampaikan ini tembus sampai ke dalam hatimu, dan engkau meski berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Banyak orang salah dengan tujuan hidupnya. Dipikir dia tujuan hidupnya punya gelar, punya jabatan, menikah, punya anak, punya cucu, punya mobil bagus, punya rumah, sehingga dia bisa pakai cara apapun untuk melakukannya. Dengerin baik-baik. Kita dipanggil bukan untuk lebih hebat dari orang lain, untuk lebih kaya dari orang lain, lebih rohani, lebih pintar khotbah, lebih urapan. Bukan. Kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Prosesnya, engkau harus membangun keintiman dan bergaul dengan Tuhan. Perjalanannya engkau harus pikul salib, sangkal diri, mati daging setiap hari. Dan tambah hari engkau nyenengin Tuhan. Engkau bisa kenal Tuhan, kenal isi hatinya. Waktu engkau tutup mata dan nyembah, engkau bisa ngerasain dia begitu dekat. Amin. Engkau harus ngalami seperti itu, pengalaman rohani yang berbeda. Tanpa kamu sadari, kamu bisa nyembah dan tutup mata sambil nangis, karena dia baik sama kita. Amin. Tutup matamu. Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, ku sembah, Kau gedein dikit. Sebab Engkaulah. Terima kasih buat urapan-Mu, Tuhan. Kami mantraikan firman-Mu dengan darah anak domba, nempel sampai kedalaman batin kami, terpahat dalam loh batin kami. Urapi kami dengan kuasa-Mu, dan berikan kemampuan kami untuk berjalan dalam ketetapan-Mu, dan bisa menyenangkan hati-Mu. Makasih ya Tuhan, terima kasih. Makera lava shekuna moto pokonar, mandere nemede, makora lavada, imene mende bekona mokota, makaraba honomo shekene. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus.